domestik ini sekarang ini sudah bagus, sudah infrastruktur ya itu jalan tol di Jawa bagus banget dari ujung ke ujung. Lalu Welcome to podcast, welcome to Desember. Wah, udah bulan Desember, hawanya udah hawa libur banget, ya kan? Gue berencana. Udah mau kabur aja dari kantor nih. Oh iya, termasuk gue. Siap-siap ya. Gue berencana mau cuti panjang. Wih, gitu. Enggak seminggu. Ya, kan? Itu mah nggak panjang lah. Ya lumayan dong buat apa? Refresh. Pekerja korporat ya. Nah, selain gua, mungkin ya kalau gua ngeliat kan orang-orang nih mulai banyak yang membuat agenda untuk liburan, ya kan? Setelah 2 tahun kita berdiam, stres karena ya wabah belum selesai sih sampai sekarang. Cuman kan kalau kemarin-kemarin kan kayak lebih takut-takut ya. Kalau sekarang kan kayaknya lebih oke lah, kayaknya lebih pede untuk mau jalan-jalan gitu, ya kan? Dan negara-negara Terus lu udah milih kemana? Belum. Soalnya gini, gue bingung karena ya kan ada beberapa negara yang kemarin tutup, sekarang udah dibuka, ya kan. Singapura kemarin dulu dibatasin, sekarang sudah enggak, ya kan. Malaysia udah membuka diri. Yang paling oke banget sih Jepang, ya kan. Solo traveler udah bisa masuk, ya kan. Nah, lebih hemat sebenarnya, ya kan. Tapi ya kan. Tapi gue juga mikir lagi, ya kan. Nah, tahun depan kan isu yang berkembang adalah bayang-bayang ekonomi yang nggak stabil, yang banyak diomongin orang-orang adalah wah bakal lebih menyeramkan daripada tahun ini gitu. Nah, gue nggak ngerti. Jadinya bakal bijak nggak sih kalau gue pengen ke luar negeri gitu kan. Ya seminggu lumayan lah ya kan. Yang paling deket katakanlah ya Singapura atau KL kayak gitu. Cuman kalau beneran tahun depan jeblos juga nih gue karena duit gue udah habis di sini gitu. Nah, enaknya gimana nih, Pok gitu? Kayaknya kita mendingan ngobrol sama Pak Anton Teddy ya. Ini kan punya TX Travel dan dia tahu banyak tentang traveling dan sebenarnya kan kita perlu tahu juga nih. Travel di masa sebelum pandemi dan setelah pandemi itu pasti ada beda dong. Iya kan? Benar nggak Pak Anton tadi? Iya, betul. Halo Pak Anton, ya kan? Pak. Yes, selalu baik. Salam dari Bali. Salam apa kita? Salam dari Jakarta. Salam holiday. Salam holiday always ya Pak ya. Ini bajunya udah holiday terus ya Pak. Jadi gimana Pak kalau kita ngelihat kondisi tahun depan ini kan mungkin orang jadi ragu ya untuk jalan-jalan ya, untuk wisata, untuk healing gitu kan. Kalau menurut Pak Anton ini masih ada di wisata yang murah gitu ya? Iya. Ini kan anak-anak muda kayak begini kan maunya yang murah-murah Pak. Murah-murah maunya jauh. Iya. Menurut saya kalau namanya resesi gitu ya, kita kan sudah mengalami beberapa kali resesi dan berdasarkan pengalaman saya di dunia travel, bisnis travel, kalau resesi itu artinya demand tinggi gitu ya kalau lagi resesi. Dan kalau lagi tidak resesi bagaimana? Kalau tidak resesi, demand juga lebih tinggi lagi. Karena yang punya duit mau jalan-jalan lebih banyak. Dibandingkan pada waktu resesi, yang pusing banyak. Nah, itu. Jadi yang pusing dan yang punya duit ini adalah tipikal orang yang mau healing. Ini kata-kata healing itu udah bener nih sekarang. Kenapa kata-katanya healing gitu ya? Bukan holiday gitu ya, bukan. Tapi healing. Orang yang lagi stres, healing gitu ya. Nah, ada beberapa kondisi situasi yang berbeda dari pra-pandemi dan pasca pandemi. Nah, yang pertama adalah adanya supply and demand yang tidak seimbang. Ya, jadi kalau ditanya, seringkali orang tanya, Pak Anton, mau beli harga tiket murah
gimana caranya gitu ya. Kalau dulu itu Ini ada pasti ini. pakemnya. Ada pakemnya, begini, begini, begini. Sekarang itu tidak ada pakemnya. Kenapa tidak ada pakemnya? Karena pesawat yang terbang itu masih di bawah demand. Ya, kita ambil contoh tadi ya, yang paling hit sekarang itu adalah ke Jepang. Kalau kita nanya tiket ke Jepang, ada yang murah nggak? Semurah-murahnya lebih mahal daripada sebelum pandemi. Nah, kalau ditanya lagi, sama seperti kayak Singapura. Singapura ini sekarang pesawat kurang daripada 20 per hari ya. Kadang-kadang cuma ada 8, hari tertentu ada 12, 15 gitu ya. Bayangkan pada saat pra-pandemi itu Jakarta Singapura Jakarta per hari itu hampir 80-an pesawat. Ya, jadi bisa dibayangkan cuma 20-an%, 25% saja. Nah, tentunya kalau udah seperti itu apa? Begitu demand-nya tinggi, nah ya begitu demand-nya tinggi, yang terjadi supply-nya adalah cuma 25%. Ini kan hukum ekonomi, di mana-mana sama, yaitu harganya adalah naik gitu ya. Nah, kalau udah seperti begitu perlu dicermati bagaimana gitu ya. Saya mau cerita sedikit mengenai Singapura ya. Singapura ini menarik sekali. Ada sekitar 350.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Ini adalah expat community. Ya, orang asing yang tinggal di Singapura yang paling banyak itu dari Indonesia. Saya juga kaget sebenarnya Malaysia rasanya, iya Malaysia tinggal ngesot udah nyampe gitu ya, nggak usah nyebrang lautan gitu ya. Tapi ternyata Indonesia lebih banyak. Nah, kalau udah seperti begitu, hindari pergi ke Singapura hari Sabtu, hari Jumat dan hari Sabtu. Kenapa? Banyak yang tinggal di Singapura pulang ke Singapurnya itu adalah hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi kalau ditanya yang paling murah ke Singapura hari apa? Yang paling murah ke Singapura adalah hari Minggu siang gitu ya. Kenapa? Karena yang ke Singapura hampir kosong itu. Yang kedua adalah dari Singapura ke Jakarta, hindari pesawat-pesawat pagi sampai makan siang hari Senin. Kenapa begitu? Karena orang-orang Indonesia yang bekerja di Singapura, yang tinggal di Singapura, yang kerjanya di Indonesia itu terbangnya adalah hari Senin pagi ya. Saya kemarin lu hari apa? Jadi saya kemarin sempat ke Singapura nih Pak ya. Salah. Saya perginya di Jumat, pulang di Senin ya kan. Udah keren sekali Bapak harganya. Betul. Nah, itu pasti pas mahal gitu ya. Itu harus dihindari. Yang ketiga, solusinya bagaimana? Ini cerita Singapura. Lewat Batam gitu kan. Dari Jakarta ke Singapura itu tadi kan ada high demand, tetapi begitu masuk Jakarta Batam, high demand-nya berbeda, tidak ada lagi hari Jumat rame, nggak ada. Memang dari Batam ke Singapurnya hari Jumat itu adalah sepi karena yang rame dari Singapura ke Batam hari Jumat. Sebaliknya hari Minggu sore dari Singapura ke Batam sepi, ya dari Batam ke Singapurnya rame karena orang-orang Singapura pulang. Gitu ya. Nah ini berarti feeling saya bener kemarin saya udah gitu, tapi nggak mau dia bilang gitu ya, terserah dia kan ini. Hitung-hitungannya ya. Amin, gue dibilang sultan ya. Masalahnya hitung-hitungnya hampir mirip waktu itu gitu kan. Jadi kayak kayaknya beda tipis gitu kan. Ya udah deh gitu. Ternyata bener. Beda tipis nggak apa-apa. Yang penting dalam bepergian itu yang paling penting adalah happy. Betul Pak. Betul. Nah, ngomongin berarti sekarang tadi dibilang
untuk cari harga tiket, hindarilah hari-hari tertentu tadi ya. Contohnya kayak Singapura. Karena ini kan masalahnya seperti Pak Teddy bilang, ada pergeseran, ya kan? Pergeseran supply dan demand ini ya Pak ya. Kayak gitu. Nah ini yang kasus Singapura nih Pak. Nah gitu. Kalau lu sebenarnya mau pergi kemana sih? Nah ini masalahnya Pak. Saya kan tadi dengan kebingungan saya, dengan kegalauan saya, ya kan. Enaknya kemana? Ke luar negeri atau ke dalam negeri gitu. Kan ini udah mau berapa minggu lagi? 3 minggu kali ya. 3 minggu lagi lah Pak. Udah mau libur akhir tahun baru gitu kan. Gitu. Akhir tahun sama tahun baru. Saya kemarin udah nyampe Singapura. Saya nggak mau kesana lagi. Gitu. Paling kalaupun deket-deket Bangkok menarik sih. Mahal ya Pak ya? Bangkok tapi mahal banget Pak, lagi mahal ya kan. Terus mana? Paling ya KL. Ya, tapi KL saya kurang gimana gitu ya kan. Nah ini gimana nih? Apakah di dalam negeri aja oke? Lebih murah hitungannya atau gimana? Kapadokia. Enggak deh. Sebenarnya Kapadokia juga menarik ya Pak ya. Kan nilai mata uangnya kecil ya kan. Lagi oke banget kayak gitu. Tapi nanti kita akan bahas Kapadokia ya. Oke. Nanti khususnya Kapadokia. Gimana nih Pak? Dia mau dalam negeri apa luar negeri katanya Pak? Oke. Jadi menurut saya kalau dari sisi saya kan tukang jalan-jalan ya. Jadi saya membandingkan luar negeri dengan luar negeri dan membandingkan luar negeri dengan dalam negeri. Lalu saya juga membandingkan dalam negeri dengan dalam negeri gitu ya. Salah satu yang saya lihat sekarang ini adalah sebenarnya happiness on top of everything. Segala macam kalau kita tidak happy jalan-jalan itu mau pergi kemanapun tidak happy. Ini hukum nomor 1. Jadi misalnya contoh misalnya mau pergi ke Thailand ya, katakanlah kita cerita mau perginya ke Thailand, kita nggak usah cerita harga murah harga mahal dulu, nggak usah cerita itu. Poin yang pertama adalah kita pergi ke Thailandnya dengan siapa? Sebab harus diingat begitu kita terbang ke Bangkok dan kita nggak bisa ngomong bahasa Thailand, lalu kita tidak ikut tour, tidak ada local guide, saya bisa mengatakan happiness-nya tidak ada. Kenapa? Mau ke sana aja dia nggak ngerti, mau ngomong pakai bahasa apa gitu kan ya. Nah ini kita cerita mengenai Thailand dengan tingkat bahasa, komunikasi problem. Tingkat yang kedua, kita ke luar negeri pengen happy-happy gitu ya. Ternyata begitu melihat di Thailand, kok sama ya ruwetnya seperti di Jakarta. Lalu lintasnya serobot-serobotan, ini itu namanya jalan juga berdebu gitu ya. Cuma memang harga murah ya. Ke Thailand itu kalau kita bicara harga di Singapura adalah $1 itu 10.000, air minum bisa 10.000 begitu ya, di Malaysia 1 ringgit itu 3.000, di Thailand ini bisa 1.500 kayak kita di Indonesia gitu ya. Nah itu sesuatu yang sebenarnya kompensasi, tetapi kita mesti ingat artinya ke tempat yang seperti itu kita bisa survive apa tidak. Jadi bisa dibayangkan tadi misalnya mau ke Kapadokia gitu ya, itu lebih problem lagi. Kenapa? Karena yang bisa berbahasa Inggris pun di Turki itu terbatas. Sama seperti kalau kita pergi misalnya ke Jepang gitu ya, ke Korea, kalau kita mau jalan sendiri, tingkat kesulitannya tidak mudah gitu ya. Nah, lalu kita balik mengenai makanan. Makanan bagaimana? Begitu yang pergi adalah Muslim, kalau ke Singapura nggak ada masalah, Malaysia nggak ada masalah. Begitu ke Thailand, harus ekstra cari effort. Karena secara keseluruhan yang di sana kebanyakan adalah non-halal food gitu ya. Bukan berarti halal foodnya tidak ada, tetapi tingkat kesulitan untuk mencari itu harus ada. Kita tidak bisa misalnya kalau kita pergi ke di Singapura itu
keluar jalan kita belok kiri belok kanan, kita nggak usah pusing nyari halal food pasti ketemu gitu ya. Tapi kalau di Thailand tidak semudah itu, sama dengan di Jepang, sama dengan di Korea. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi bahasa udah seperti itu, kedua makanan kita survive nggak ya gitu. Jadi saya berpengalaman membawa turis-turis dari Indonesia kalau ke luar negeri itu yang jadi masalah utama adalah kalau tidak ada nasi belum makan katanya. Nggak bisa dibayangkan, pengennya nyari nasi melulu gitu ya. Kebetulan kalau di Thailand nasinya gampang gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke Kapadokia yang namanya nasinya itu udah pakai minyak zaitun gitu misalnya ya. Nah itu juga, dan bentuk nasinya berbeda dengan beras kita. Kalau di Korea dan di Jepang nasi nggak ada masalah. Nah yang selanjutnya adalah kita jalan-jalan ini yang paling kita cari adalah oleh-oleh. Saya juga bingung sebenarnya. Ngapain kita jalan-jalan terus sibuknya ngapain? Nyari oleh-oleh gitu ya. Saya pikir kita jalan-jalan apa mau jadi just tip gitu ya. Nyari oleh-oleh kiri kanan gitu sibuk. Sehingga jalan-jalannya ya dari satu mall ke satu mall lagi, dari satu toko ke toko lagi gitu ya. Bukan ke objek wisata. Nah, hal-hal seperti itu harus dijadi pertimbangan. Yang terakhir, saya kalau ditanya gitu ya, bagaimana kita bandingkan dengan domestik? Domestik ini sekarang ini sudah bagus, sudah infrastruktur ya itu jalan tol di Jawa bagus banget dari ujung ke ujung, lalu pesawat terbang hampir kemana-mana kita bisa gitu ya, hotel, makanan. Walaupun ada persepsi yang salah ya, misalnya tentang Bali karena mayoritas penduduknya adalah agama Hindu, lalu dipikirnya cari makanan halal susah gitu ya. Saya sudah 18 bulan di Bali, saya bisa katakan adalah yang sama sekali tidak susah. Cuma memang kalau harus diakui bahwa restoran-restoran yang halal kebanyakan kecil dan ada beberapa ciri khas di Bali misalnya mengenai cari makanan halal itu seperti apa sih. Yang paling gampang adalah kalau ada tulisan warung muslim ya, kalau ada tulisan resto muslim, kafe muslim, itu jelas halal. Tapi ada juga seafood, yang Pak. tulisan kenapa Seafood, Pak. Seafood tergantung juga, tergantung juga. Ya? Iya, ada juga. Nah, ada juga yang ditulisnya adalah warung Banyuwangi. Kalau kita di Bali udah tahu, kalau yang namanya resto, warung, kafe yang pakai nama Jawa gitu ya, Surabaya, halal, lalu Banyuwangi, halal itu pasti gitu ya. Madura begitu ya, itu halal. Jadi sebenarnya yang kan kebanyakan itu kan kalau kita ngelihat cuma jalan kan ya, naik mobil, naik motor, lalu ngelihatnya babi guling sini, lawar babi sana gitu kan, itu ditulis betul bakso babi gitu ya, ditulis betul di situ. Tapi jarang yang ditulis misalnya resto halal begitu, jarang. Kalaupun ada tulisannya kecil, tetapi ya itu yang pentingnya tadi. Nah, yang tulisan besarnya di warung Banyuwangi, warung Madura, sate Madura, soto Lamongan, itu pasti halal gitu. Ini kayaknya menarik juga nih ya Pak ya, kalau ke dalam negeri gitu. Cuman selain Bali gitu, destinasi daerah mana lagi gitu yang rame gitu? Yang menarik, Pak. Ya, jadi tadi saya bilang Jawa ya, dari barat sampai ke timur, menurut saya sejak pandemi ini berkembang menjadi satu tujuan wisata yang sangat bagus. Yang pertama karena infrastrukturnya. Yang kedua adalah, nah ini yang diuntungkan, bahwa selama pandemi begitu
PPKM dibuka, begitu kita bisa jalan-jalan, yang survive duluan sebelum Bali mulai dikunjungi oleh turis, yang mulai banyak dikunjungi oleh turis itu adalah yang ada di Jawa. Jadi Jawa itu semua rame. Jadi mereka ada pergantian kebiasaan. Yang biasanya pergi rombongan pakai bus gitu ya dulu ya pada waktu pandemi, itu mereka pergi dengan mobil masing-masing, mobil sendiri dan keluarga. Jadi tidak campur dengan orang lain karena takut ya. Nah, pada waktu mereka pergi sendiri itu karena nyetir sendiri, ini biasanya adalah nyetirnya itu 3 sampai 5 jam. Jadi kalau 3 jam berarti 1,5 pagi, 1,5 sore. Kalau yang 5 jam, 2,5 atau 3 jam pagi, 2,5 sampai 3 jam sore gitu ya. Nah kalau udah seperti begitu, dari Jakarta paling jauh ke Semarang, paling jauh ke yang namanya ke Cirebon begitu ya. Kalau yang namanya Bandung, Lembang, Puncak itu kan udah rutin. Betul, betul, betul. Nah, itu yang sama dari Jogja juga perginya kurang lebih yang deket-deket, yang dari Malang deket-deket gitu ya. Nah, ini menjadikan daerah-daerah tujuan wisata yang menurut saya secara kualitas, kenapa secara kualitas? Karena tadi satu tempat, saya ambil contoh karena saya tinggal di Bali, saya ambil contoh ada satu hotel yang sudah buka kurang lebih sekitar 5 minggu. Apa yang terjadi? Hotel ini sampai hari ini masih banyak dikomplain karena mendadak pipanya bisa rusak, air panasnya mendadak bisa pecah, AC-nya mendadak bisa stop gitu ya. Kenapa? Karena selama 2 tahun tidak dipakai, begitu beroperasi, ya inilah ketemu masalah kiri kanan, betul. Dan kalau di Jawa, pada waktu pandemi jalan terus, stopnya itu cuma sebentar. Walaupun, nah ini ada sisi kurangnya menurut saya. Harga-harga hotel di Jawa meningkat, tinggi, lebih mahal, ya lebih mahal daripada di Bali. Oh ya udah kalau kayak gitu tahun baru ke Bali aja deh. Possible nggak sih Pak dapat harga murah nih kira-kira kalau ke Bali? Nah, ini yang Gimana nih? menarik. Kalau ke Bali, kira-kira hari yang murah hari apa? Ya, nah ini menarik. Jadi kita mesti lihat Bali ini destinasi wisata. Orang perginya weekend, Jumat pergi, pulang Minggu gitu ya. Nah, perginya jadi kapan? Perginya dari Jakarta kita anggap menuju Bali, itu perginya pada waktu orang pulang. Hari Minggu, orang yang ke Bali itu sore itu hampir sedikit. Pesawat itu paling murah adalah Minggu sore. Minggu sore. Nah, kenapa pesawat? Dan pesawat itu pasti terbang Minggu sore. Karena sudah penuh dari Bali ke Jakartanya. Jadi kalau dari Jakarta untuk ngambil, jadi dia mesti terbang. Walaupun ibaratnya saya pernah terbang dari Jakarta ke Bali, isinya cuma 6 orang. Saya kaget, kenapa 6 orang diterbangin? Padahal 1 jam lagi ada pesawat itu. Dan petugasnya mengatakan, iya Pak, ini 6, yang di sebelah sana 30 katanya. Tapi tetap kita mesti terbang karena pulangnya full, pulangnya penuh gitu. Nah, itu harganya murah. Jadi sekarang itu tiket pesawat menggunakan sistem alokasi. Satu pesawat 200 tempat duduk, 10 pertama paling murah, 20 pertama lebih mahal, nanti 30 naik lagi, 40 naik lagi, semakin penuh makin mahal. Betul, makin penuh makin mahal. Nah, ada satu lagi tipsnya. Tipsnya adalah kalau pesawat kita sebut maskapai nasional, makin penuh makin mahal dan dia tidak pernah turunin lagi. Tetapi ada maskapai nasional yang lain, begitu
2-3 hari sebelum keberangkatan, pesawatnya udah penuh. Mungkin kurang ada 10 tempat duduk gitu ya. Diskon Dia malah. bisa turunin. Betul. Dia bisa turunin lagi. Ini ibaratnya pebisnis sejati, tidak mau seatnya kosong gitu ya. Jual murah, last minute gitu kan. Iya. Ini menarik. Itu kan tadi Ayo ke pesawat Bali. ya, ngomongin pesawat. Iya. Ini kayaknya sudah mulai, Bali menarik gitu ya. Nah, sekarang cerita hotelnya nih Pak. Kalau kedua-duanya win-win nih ya kan, tiket oke, murah, hotel murah, berangkat deh ke Bali. Seminggu deh di sana. Ya. Nah, pengalaman saya membandingkan hotel yang ada di domestik, hampir tidak ada satu wilayah, kita sebut daerah Kabupaten Badung, bukan Bandung ya, Badung, terutama Badung Selatan. Jadi Kute, Legian, Seminyak itu turun ke bawah sampai ke Nusa Dua. Ternyata sudah lebih dari 50-60 tahun infrastruktur yang ada di Bali Selatan, kita sebut Denpasar Selatan, Badung Selatan, itu ternyata berkembang sedemikian rupa. Jalan tol adanya di selatan, convention center, bintang 5, bertumpuk ke sana semua ya Pak? Semua di bawah. Dan yang menarik lagi, semua objek wisata ke utara, kita sebutnya ke utara, ke timur, ke barat, ke atas, itu semua adalah dalam jangkauan bolak-balik 3 jam. Jadi objek wisata yang lebih dari 3 jam tidak berkembang di Bali saat ini gitu ya. Kalau kita mau pergi, misalnya saya ambil contoh Lovina bagus banget gitu ya, Amet bagus banget. Tapi kalau kita ke sana capek bolak-baliknya, dan ke Lovina khususnya bukan cuma jauh ya, sebenarnya sekitar 2,5 jam udah sampai. Tapi balik lagi kan 2,5 jam. Tetapi kalau di Lovina itu mau ngelihat dolphin, itu yang kita harus bangun pagi jam 5.30 sudah ada di. Berarti perginya jam berapa ya? Nah, itu yang menyebabkan kenapa Lovina itu kalau orang mau ke Lovina dia nginep. Malam pertama, malam kedua, hari kedua dia bisa pergi ke sana. Sama dengan ke Sunrise di Batur ya. Ini menarik lagi. Karena sunrise di Gunung Batur ini, di Kintamani, itu bangunnya dijemputnya jam 3 pagi. Bisa dibayangkan kalau nginep di Bali Selatan, itu harus jam berapa berangkatnya. Nah, ini sebagai dasar dulu. Makanya yang di utara, lebih daripada 1,5 jam Bali Utara, itu kemajuan daripada pariwisatanya itu sangat pelan dibandingkan di selatan. Nah, apa untungnya buat turis? Untungnya buat turis, hotelnya murah. Ngesot kiri, ngesot kanan, ketemunya hotel lagi, restoran lagi, hotel lagi, restoran lagi. Nah, kalau banyak restoran, banyak hotel, apa yang terjadi? Supply-nya banyak. Nah, kalau supply-nya banyak, untuk mencari, saya ambil contoh gitu ya, hotel bintang 3, bintang 4 itu harga di 300-an, 300 ke bawah itu masih banyak per malam buat berdua, termasuk breakfast gitu ya. Dan itu masih sangat mudah didapatkan. Sekarang Bogor ini udah susah nyari 300-an. 400 kali kalau gue cek. Iya, Bogor itu udah susah. 400, 500 udah mulai merangkak. Kenapa? Kenapa? Kecuali kita mau ke Bogornya itu adalah hari Senin, hari Selasa gitu ya. Dan itu jadi mereka hotel-hotel yang di Jawa itu udah tahu kalau weekend harganya mereka patok segitu. Kenapa? Toh penuh. Nah, kalau di Bali
orang datang ke Bali itu kan bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari apa aja. Dan tadi tingkat banyaknya hotel itu banyak sekali. Nah, yang menarik adalah sekarang itu lagi banyak promo-promo setelah New Year. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa itu jangan pergi itu barengan. Liburan Natal pergi, liburan tahun baru pergi. Liburannya setelah libur orang. Liburnya setelah libur itu langsung terjun bebas. Biasanya dari tanggal 5 ke atas sampai tanggal 10 itu di tempat objek-objek wisata, di tempat destinasi wisata, kemanapun kita pergi, itu adalah harganya murah-murah. Kenapa? Orangnya udah pulang gitu ya. Tapi dia ini Pak, ketakutan ini juga Pak. Apa kemarin banjir bener ya kan, terus kan cuaca juga lagi buruk ya kan, takutnya situ gitu loh Pak. Jadi saya mikirnya mana, tapi saat dikasih tahu kayak gini kayaknya Bali menarik daripada Bandung. Iya. Oh iya sih. Iya kan, harga tiketnya maksudnya harga hotelnya, tiket hotel ya gitu ya, itu lebih affordable di Bali kayaknya gitu. Yes, ada satu lagi informasi yang sangat penting mengenai hujan dan juga sebenarnya mereka sebut adalah banjir gitu ya di Bali. Yang pertama adalah 80% hujan di Bali adalah malam hari. Nah, ini menarik. Saya nggak tahu kenapa. Nah, itu saya nggak tahu kenapa. Kok yang namanya hujan itu seringnya malam gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang Bali ini begitu hujan mungkin gotnya itu kecil sehingga yang namanya luber itu terjadi, air genangan itu terjadi. Dan kalau ada di sosial media kemarin diberitakan gitu ya, turis yang tinggal di villa diselamatkan karena banjir. Itu memang sejak zaman dahulu kala banjir. Yang salah adalah yang punya villa. Kenapa dia nggak ngasih tahu bahwa tempatnya itu akan banjir gitu ya. Nah, kalau saya bilang, karena saya sekarang sudah cukup lama tinggal dan mengalami 2-3 kali periode hujan ini, dan saya bisa melihat bahwa yang kemarin diberitakan itu sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu pertama kali saya datang, ini mungkin sepertiga saja efeknya. Tetapi saya nggak tahu kenapa tahun lalu yang lebih banyak, lebih banjir 3 kali, itu pemberitaannya tidak seheboh yang sekarang. Yang sekarang itu efeknya cuma sepertiga, genangannya tidak setinggi yang lalu, tetapi ceritanya menjadikan orang pikir ke Bali itu ya heboh, banjir. Enggak. Jangan takut, apalagi tinggal di hotel gitu ya. Tapi possible ya Pak ya, ini kan kurang 3 minggu lagi, possible ya Pak untuk dapat hotel murah ya kan? Nah itu tadi Pak Anton bilang, jadi lu libur setelah orang berlibur. Tapi maksudnya cutinya udah dapatnya di tanggal itu, udah kelok, kan nggak mungkin diundurin gitu, gimana? Ya, ini menarik, possible, kan? Ini menarik. Saya baru aja dalam beberapa hari minggu ini itu ketemu dengan beberapa hotel. Yang menarik adalah bahwa bulan November okupansi rata-rata hotel di Bali ini menurun. Jadi yang rame itu hanya yang G20 saja. Di luar G20 nggak rame gitu ya, apalagi ada yang bilang jangan ke Bali, harga tiket mahal. Memang waktu G20 harga tiket mahal. Jangan ke Bali, harga hotel di Bali mahal. Bukan mahal, kalau yang namanya hotelnya Kempinski gitu ya, mau bayar berapapun nggak bisa karena dipakai sama presiden gitu kan. Terus yang deket-deket Nusa Dua juga mahal. Kenapa? Karena dipakai oleh pembantu-pembantu, delegasi dan segala macamnya. Tapi kalau kita istilahnya nih belum nyampe ke Sanur lah, masih ke Legian segala macam, masih banyak yang kosong. Nah,
efeknya yang menarik adalah setelah efek G20, ternyata pick up naiknya turis yang datang ke Bali di bulan Desember ini tidak seperti yang diharap. Jadi kalau ditanya, gimana nih mau liburan? Masih available. Rata-rata kalau biasa ya, zaman normal, saya sedang mimpi 5 tahun yang lalu sebelum pandemi gitu ya. Tanggal 15 Desember, kalau mau nginep, itu minimum harus 5 malam. Kalau nginep 5 malam, harus ikut 1 malam disebutnya gala dinner. Gala dinernya itu bisa 2 kali harga nginep kita, mahal gitu ya. Dan itu compulsory, harus, nggak ada pilihan. Mau nginep di mana aja, semua seperti begitu. Hari ini yang naikin harga hampir tidak ada. Kenapa nggak ada yang naikin harga? Kamarnya masih kosong. Kedua, ada compulsory untuk gala dinner, Christmas dinner, New Year Eve dinner, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mau gimana? Yang datangnya nggak banyak gitu kan ya. Jadi kalau ditanya, yes, cari harga yang cocok, cari hotel yang cocok, jangan cari harga yang cocok, nggak perlu cari saya maunya adalah by the beach gitu ya. Begitu bangun dari kamar saya bisa langsung nyemplung ke ombak gitu ya. Ya selama tidak fancy seperti begitu, nyari yang dekat pantai, jalan kaki ke pantai, masih available. Yes, liburan di Bali. Oke, tapi satu lagi, ya kan? Kira-kira ada apa yang menarik di Bali yang baru? Mungkin, ya kan? Kalau kayak Lovina udah lama, iya. Lovina udah lama, Kuta udah lama, ya Sanur udah lama, gitu. Yang paling baru apa nih Pak? Biar makin greget saya datang ke sana gitu. Yang pertama, baru diresmikan tanggal 11 November lalu. Jadi ini baru 3 mingguan. Baru diresmikan, yaitu jembatan kaca pertama. Dan ya kalau pertama satu-satunya ya di Indonesia ya. Pertama satu-satunya. Nah ini lokasinya itu adalah di Gianyar. Orang tanya, Gianyar itu sebelah mana? Kalau kita yang bukan orang Bali, kita pikir Gianyar, nggak tahu kita Gianyar. Tapi kalau kita bilang, lokasinya adalah 10 menit dari Pasar Sukowati. Nah, tahu belanja yang murah-murah kan di Pasar Sukowati. Iya, tahu belanja, pasti tahu. Nah, ini menurut saya adalah objek wisata yang paling baru, 11 November. Lalu kita mundur di dalam waktu 3 bulan ke belakang, apa sih yang baru? Ternyata di Bali ada punya rekor, punya beach club paling banyak. Saya pikir mungkin bukan cuma di Indonesia, saya pikir paling banyak di beach club di Asia. Saya belum bandingkan ya dengan negara luar Asia, tapi secara kasat mata saya bisa mengatakan yang punya beach club paling banyak di Asia itu Bali. Bayangkan beach clubnya lebih daripada 30 gitu ya. Dan kalau ditanya lebih dari 30 itu rame nggak sih? Yang rame, yang sepi-sepi gitu ya. Pertanyaan, kenapa bisa sepi dan kenapa bisa rame? Nah, ini menarik lagi. Nyoba beach club yang A, udah nyoba, dia nggak balik lagi. Karena ada yang B. Ada B, ada yang C. Nanti ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Pindah lagi. Muter aja itu. Nah, yang kesian itu yang puterannya paling pertama. Nggak balik-balik ini. Belum balik-balik. Udah ada yang baru lagi nanti. Tapi kalau kayak gitu, kalau ke Bali bisa ini, circle hidupnya berubah. 30 hari aja di situ. Makanya di Bali itu pagi tidur malam malam happy kayaknya begitu deh nanti. Kalau enggak.
Enggak perlu begitu. Kita nggak usah ikut yang dunia malam gitu ya, karena dunia malam juga memang itu ada market sendiri. Kita ikut yang siang aja. Beach Club itu adalah perginya biasanya ramenya itu dari jam 4 sore sampai matahari terbenam. Setelah itu pergi lagi ke tempat lain gitu ya. Beach Club tutup jam 10, tapi ada night club gitu ya. Nah, oke, tadi satu jembatan kaca, kedua beach club, Beach ya. club. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga restoran. Waduh, Bali ini menurut saya adalah pusat kuliner dunia dan domestik Indonesia yang paling lengkap di Bali. Di Indonesia yang paling lengkap kulinernya baik internasional maupun nasional itu cuma ada di Bali. Mau makanan apa? Itu satu. Kedua, yang luar biasanya banyak chefnya, tukang masaknya. Makanan Itali, chefnya dari Itali. Makanan Jepang dari Jepang. Makanan Korea dari Korea. Makanan, wah pokoknya sebut name semua itu kuliner. Ini kuliner nih. Jadi di Bali ini itu sekarang baru, itu Pak. Itu baru, Pak. bukan baru, banyak yang baru. Banyak yang baru. Iya. Dulu sudah ada. Cuma dulu itu tidak sampai heboh kayak sekarang. Sekarang ini heboh. Nah, yang keempat, yang serunya gitu ya. Tadi kan kuliner. Sekarang ini terjadi perubahan yang namanya kalau jalan-jalan ke Bali itu ngapain gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya changing behavior, perubahan kebiasaan. Satu, sewa mobil nyetir sendiri. Kalau dulu nggak berani, kenapa? Nggak tahu jalan. Sekarang ada GPS, tahu jalan gitu ya. Kedua, kita sekarang mau restoran, nyari restoran yang reviewnya bagus, reviewnya jelek nggak didatengin. Nanya-nanya, temen kemana aja makannya? Oh, ke sana. Oh, ikutan gitu ya. Apa yang terjadi? Biasanya saya lihat anak-anak muda gitu ya, itu nyewa mobil, bangunnya itu jam 10. Jadi nggak makan pagi. Lalu mulai makannya jam 11. Jam 11 makan. Nanti jam 2 makan lagi. Nanti jam 4 makan lagi. Nanti jam 6, jam 7 makan lagi. Pusat makan berapa kali, Pak? Dan itu, nah ini lucu. Bukan makan sehari 3 kali lagi. Bisa 4, bisa 5 kali. Kenapa? Yang mereka kejar bukannya makan kenyang. Jadi bisa mereka makan ke satu tempat, satu piring, bertiga. Karena mereka tahu nanti setelah ini mau makan lagi gitu ya. Dan itu luar biasa. Makanya saya melihat ini menjadikan namanya safari kuliner. Ada lagi di Kintamani. Di Kintamani bukan kuliner, tapi safari cafe. Kenapa? Kafenya ada 7. Pergi ke Kintamani 1,5 jam. Sampai di sana yang dilakukan adalah ngopi cantik, makan cantik, duduk foto, cantik, Pak. foto cantik, ya pasti foto di mana-mana, foto dulu, baru makan gitu ya. Nah itu dari satu kafe ke kafe yang lain. Setelah 7 selesai, baru pulang gitu ya. Saya bilang luar biasa. Tapi yang paling fenomenal, saya hampir di luar nalar saya, ada satu tempat sudah lama. Namanya adalah Pura Lempuyang. 3,5 jam. Pura Lempuyang 3,5 jam. Dari Kuta jalan ke sana 3,5 jam. Jauh 3,5 jam. Tadi ya saya bilang rata-rata itu sebenarnya 1,5 jam. Ini 3,5 jam. Nyampe ke sana, foto di Gapura. Foto di Gapura. Itu surga. Betul. Kenapa ada ribuan Gapura? Kenapa cuma Gapura ini yang di semua orang pengen foto? Itu sebenarnya
fotonya pakai kaca, jadi langitnya kelihatan, awannya kelihatan, dan fotonya memang jago ya, petugasnya jago lah, udah dilatih dia tiap hari tugasnya begitu, foto ke situ. Kenapa gapura di situ? Ya tadi disebutkan, gapuranya namanya Gates to Heaven, pintu ke surga. Gapura yang lain namanya bukan pintu ke surga gitu. Ini udah banyak loh, Iya, Pak. Udah banyak ininya, Pak. Udah banyak tiruannya di Jawa. Iya banyak. Tapi tadi cuma niru Tapi doang. Ini yang gitu ya. Get to Heaven-nya cuma satu, Pak ya. Yes. Kalau mau yang deket, mereka perginya adalah biasanya ke Bedugul. Pergi ke Bedugul itu kemana? Perginya ke Bali Handara Golf. Bali Handara Golf. Kalau mau foto di pintu itu, gapura itu, sekarang bayar 20.000. Saya bilang luar biasa. Sepertinya kalau lagi hari biasa itu karcis masuk mengalahkan orang yang main golf. Yang main golf mungkin satu gitu ya. Ini yang foto di gapura itu bayar 20.000, 20. Oh, bisa ratusan. Menarik Bali, menarik banget. Iya, kayaknya Bali aja deh. Nggak jadi keluar negeri, tadinya udah kepikirnya Bangkok kan, kayak menarik di Bangkok ya kan, wisata kuliner lah minimal di sana gitu kan. Cuman kok ya harus happiness ya, itu yang faktor utamanya gitu kan. Happiness, duitnya nggak terlalu banyak keluar. Iya benar, kayaknya lebih win-win. Gitu ya. Betul kayak gitu. Biar nggak biar nggak lu nanti abis liburan bingung nyari kartu kredit. Nah, bukan bingung nyari kartu kredit, lebih tepatnya biar nggak susah-susah bayar kartu kredit. Ya kan. Nggak gitu. Utang dong. Nggak mau. Gue nggak mau ngutang kartu kredit cuma untuk liburan. Oke. Oke, Pak. Satu lagi, ini ya. Ini kan lagi-lagi pandemi belum selesai, ya kan, Pak? Cuaca juga lagi buruk, ya kan? Pilek, batuk, apalah segala macam penyakit kayak gitu kan gampang banget nih, ya kan? Di musim-musim kayak gini gitu. Tips dong, Pak, untuk liburan biar tetap sehat, biar kita balik ke Jakarta lagi nanti ready untuk kerja lagi, nggak bawa virus kayak gitu. Iya. Pengalaman bertahun-tahun membawa tamu gitu ya, membawa turis baik domestik maupun internasional ke domestik maupun ke luar negeri. Problem yang pertama adalah kalau lagi jalan-jalan itu suka memaksakan diri. Biasa tidur jam 10, gara-gara di luar negeri tidurnya jam 1. Padahal besok bangunnya pagi gitu ya. Nah ini yang pertama, jangan memaksakan diri. Biasa tidur jam 10 ya tidur jam 10. Paling jam 11 lah, jangan pagi tidurnya jam 1 gitu ya. Mumpung holiday, ya itu satu. Kedua, biasanya itu lapar mulut. Ya, lapar mulut. Mungkin ada yang bilang lapar mata. Menurut saya lapar mulut. Matanya ngelihat, mulutnya yang makan gitu ya. Lihat ini pengen, lihat itu pengen. Sikatin. Apa yang terjadi? Kalau perut kita nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau perut kita ada masalah, jadi masalah. Nah, fisik kita mesti perhatikan. Makanan kita mesti perhatikan. Yang ketiga apa? Kita mesti siapin. Misalnya contoh. Saya kalau ke luar negeri, saya bawa obat-obatan tertentu yang saya cocok gitu ya. Jangan nanti di luar negeri aja saya cari. Nggak ada cari yang misalnya jamu gitu ya, atau yang apa gitu. Nggak ada yang kayak begitu gitu ya. Nah ini keempat, yang terakhir adalah persiapan kita. Persiapan yang kadang-kadang biasa-biasa aja gitu ya. Saya punya pelanggan yang kemana-mana naik pakai sepatunya adalah sepatu high heel. Saya bilang ke dia, Bu, Ibu itu udah 170. Jadi cukup tinggi. Tapi karena kemana-mana, kita ini banyak jalan, ini pakainya tinggi terus. Iya Pak Anton, saya kan pengen 175. Nah, apa yang terjadi?
keseleo lah, udah biasa tuh dia itu keseleo lah, inilah, itulah. Nah, kalau 4 hal ini diperhatikan gitu ya, pulang-pulang itu kita sehat. Yang terjadi kebanyakan adalah selesai liburan, cutinya selesai, masuk masuk hari Senin, nggak bisa masuk hari Senin, sakit, sakit. Jadi mesti masuknya hari Rabu gitu ya. Tambahan Kenapa? Ya izin. karena tadi tambahan izin gitu. Nah itu mungkin tipsnya gitu ya, jaga diri, jaga diri. Oke, Oke. udah Dapat ya? terjawab semuanya. Udah dijawab Sip, semuanya. iya. Yang penting nggak boncos saja. Ya. Motonya itu, Ya, tapi ya. tetap happy. Gitu ya, Pak ya? Yang penting happy ini ya. Iya. Oke, thank you Pak Anton, thank you Pok. Udah ngetepungin gue dengan Pak Anton, ya kan? Kita bisa ngobrol-ngobrol. Ngobrol tentang liburan pasca pandemi. Iya, ternyata Siapa tahu kita healing. betul. Dan emang ada perubahan ya, maksudnya perubahan Ada habit perubahan gitu ya. struktur ya.